Baiklah, Bapak Ibu, adik-adik, jemaat Pokit Ragren, kita akan memulai ibadah rumah tangga kita. Shalom, selamat malam, Bapak Ibu jemaat dan adik-adik serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dan bersekutu dalam ibadah rumah tangga melalui media Zoom. Dalam ibadah rumah tangga kali ini kita akan bersama-sama mengunjungi secara virtual dan mendoakan keluarga Bapak Eka Hermanadi, Bapak Kris Marsal Sirait, Bapak Dr. Tommy Hariadu, dan keluarga Bapak F. Zaluku. Renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Penatua Elvi Sianipar dengan tema Alat Tuhan dan bacaan Alkitab dari Hakim-Hakim 12 ayat 8 sampai 15. Sebelum kita memulai ibadah, mohon perhatian untuk beberapa warta jemaat sebagai berikut. Ibadah lansia melalui YouTube telah dilaksanakan kembali. Bapak dan Ibu jemaat yang memiliki orang tua di rumah dapat membantu orang tua untuk mengikuti ibadah lansia tersebut setiap hari Rabu pukul 10 siang. Yang kedua, ibadah PW melalui Zoom. Ibadah persekutuan wanita akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus pukul 7 malam melalui Zoom dengan pembawa firman Pendeta Agnita Tauno SPAKMA dengan tema Pahlawan bagi Sesama dan bacaan dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Link Zoom dan YouTube akan dibagikan melalui WhatsApp jemaat dan WhatsApp masing-masing kategorial. Untuk ibadah rumah tangga minggu depan, kita akan mengunjungi secara virtual dan mendoakan keluarga Bapak Penatua Marganda Pehuta Galung, Bapak Penatua Hakim Manurung, Ibu Evita Sukmawati, dan Bapak Pontas Yagian. Pelayanan firman akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi SSI dengan tema Berhala Pragmatisme dan bacaan Hakim-Hakim 18 ayat 1 sampai 31. Demikian warta jemaat. Baiklah Bapak Ibu, silakan untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, karya Tuhan begitu agung. Ia berkarya melalui kita umatnya. Kita patut bersyukur dan memuji karya-karyanya yang boleh kita nikmati setiap hari, termasuk teknologi yang memampukan kita untuk bersekutu pada malam hari ini. Mari kita merespon kebaikan Tuhan dengan membangun persekutuan bersamanya. Malam ini kita akan dikuatkan untuk kita bisa menjadi alat bagi karya-karyanya di dunia. Menjadi alat yang tulus, rendah hati, dan setia. Mari kita awali persekutuan kita dengan menaikkan pujian, kita masuk rumahnya yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Todo Sihombing. Masih di mute Bu Elvi? Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya.
lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu Tuhan di dalam minggu ini. Tuhan boleh memeliharakan kehidupan kami, mencukupkan kebutuhan kami, yang menemani kami sepanjang hari hingga sampai pada malam hari ini. Tuhan, Engkau boleh satukan kami, keluarga, Jemaat POK Citra Grand untuk boleh beribadah dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang hadir memimpin kami dari awal hingga akhir kebaktian ini Tuhan, biarlah juga Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, Engkau juga memberkati setiap keluarga yang boleh bergabung pada malam hari ini, begitu juga Tuhan yang mungkin masih sedang dalam perjalanan, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati, agar mereka juga boleh bersama-sama bergabung dalam ibadah rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk ke litani syukur dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya secara responsoria. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian pujian yang dibawakan oleh keluarga Bapak Renson Pardede. Ku sayang haus pintu aliran sungaimu, hatiku tak menunggumu. Daripada gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau Rindu yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku tak tahu, dan bawa
hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku sayang haus, ku aliran sungai-Mu, hatiku takkan menunggu-Mu. Daripada besar nanti datangnya hujan, kecukupku jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, bawaku lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Udah ya, langsung firman Tuhan sekarang.
Bisa di-unmute dulu, karena Bu Elvi akan membawa kita dalam pelayanan firman Tuhan. Jadi yang belum di-unmute, tolong di-unmute. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim 12, ayatnya yang ke-8 sampai ke-15. Kita siapkan Hakim-Hakim 12, ayat 8 sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh bersekutu dalam keadaan apapun, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini. Benar Tuhan, seperti lagu yang barusan dinyanyikan, bahwa seperti rusa merindukan sungai-Mu, demikian juga Tuhan, kami merindukan akan persekutuan untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti, demikian juga hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah Roh-Mu yang berbicara Tuhan melalui apa yang hamba perkatakan, biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang dimuliakan. Kami serahkan semua mereka yang hadir saat ini, biarlah hati dan pikiran kami boleh tertuju kepadamu saja. Layakkan kami untuk datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Diberikan kesempatan lagi untuk menjadi pelayan firman pada malam hari ini. Kenapa sampai itu sebenarnya masih baru saya memberikan pelayanan firman, tapi mungkin karena periode kemajelisan saya sebentar lagi akan berakhir dan saya tidak melanjutkan lagi kemajelisan itu, jadi saya diberi kesempatan sekali lagi untuk hadir sebagai pelayan firman di tengah-tengah kita saat ini. Kita akan baca dari Hakim-Hakim 12, ayat yang ke-8 sampai 15. Saya akan membacakannya buat Bapak dan Ibu jemaat semua. Hakim-Hakim 12, ayat 8 sampai 15. Sesudah dia, maka Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsan, lalu dikuburkan di Bethlehem. Sesudah dia, maka Elon, orang Zebulon, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon, di tanah Zebulon. Sesudah dia, maka Abdon bin Hilet, orang Pitaton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilet, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini dalam bacaan renungan yang di-share di WAG Jemaat, kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ini ditulis untuk menunjukkan akibat dari ketidaktaatan bangsa Israel kepada Allah. Itu terlihat dari praktek keagamaan yang mereka lakukan semakin sesat dan menjauh dari Allah. Menurut kitab ini, seorang raja atau pemimpin yang besar
akan membawa rakyatnya kepada Allah. Pengertian hakim-hakim di sini tidak sama seperti hakim yang kita pahami sekarang, tetapi hakim-hakim yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin utama Israel pada masa itu. Tidak sembarang orang dipanggil sebagai hakim. Kitab Hakim-Hakim terutama mengisahkan hakim perjuangan mereka melawan para raja-raja negeri tetangga yang menindas Israel. Misalnya Otniel, Ehud, Gideon, Deborah, termasuk juga ada kisah Abimelekh, seorang pemimpin Israel yang menindas umatnya sendiri. Dalam bacaan kita tadi, Hakim-Hakim 12 ayat 8 sampai 15, kita membaca kisah Ebsan, Elon, dan Abdon. Kalau kita membaca hanya sepintas lalu saja, kisah hakim ini seperti biografi. Sama seperti kalau orang yang meninggal, selalu dibacakan biografinya. Dia mempunyai anak berapa, dia pernah kerja di mana, seperti itu. Tidak ada kisah peperangan di dalamnya, tidak ada kisah kemenangan, ataupun tidak ada kisah pemberontakan di dalam bacaan tadi. Tetapi jika kita renungkan lebih dalam lagi, dikaitkan dengan ayat-ayat sebelum bacaan itu atau sesudahnya, kita akan mengerti mengapa sampai nama 3 hakim ini menjadi inspirasi bagi penulis kitab Hakim-Hakim dan memasukkannya menjadi satu bagian dengan hakim-hakim yang lain yang namanya lebih dikenal, misalnya Deborah, Gideon. Di awal bacaan tadi, ayatnya yang pertama, yang ayat ke-8, tertulis, sesudah dia, maka Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Di situ tertulis ada kata sesudah dia. Dia yang dimaksud di sini adalah hakim yang sebelumnya, yaitu Yefta. Pasal sebelumnya kita membaca mengenai Yefta yang dengan pertolongan Allah berhasil mengalahkan Bani Amon. Artinya Ebsan, hakim Ebsan adalah penerus Yefta sebagai pemimpin dalam situasi dan kondisi bangsa Israel yang pada saat itu sudah aman dan damai setelah pemerintahannya Yefta. Demikian juga Elon, dia memerintah selama 10 tahun, kalau tadi Ebsan memerintah selama 7 tahun. Dilanjutkan kembali oleh Abdon yang memerintah selama 8 tahun. Jadi mereka bertiga inilah yang meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Yefta. Selanjutnya setelah kematian Abdon, jadi pada pasal berikutnya, tadi pasal 12 yang kita baca, dalam pasal 13 dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi terlihat bahwa selama periode ketiga hakim tersebut, bangsa Israel setelah itu malah berbuat dosa, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Dalam kaitan dengan ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya itu, kita jadi mengerti kenapa nama hakim ini dimasukkan ke dalam kitab Hakim-Hakim. Yaitu karena mereka bertiga mampu menjaga apa yang telah ditinggalkan oleh Yefta, yaitu keamanan dan kedamaian, dan tentu saja kita percaya bahwa itu semua karena campur tangan Tuhan. Mereka adalah pemimpin yang biasa-biasa, maksudnya yang 3 orang hakim ini adalah pemimpin yang biasa-biasa, tetapi ternyata bisa dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang diperhitungkan. Jadi dari nobody menjadi somebody. Pemimpin yang biasa aja menjadi pemimpin yang diperhitungkan. Kita lihat Ebsan yang pertama tadi memiliki 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuan. Kemudian Abdon memiliki 40 anak laki-laki, 30 cucu, bahkan disebutkan bahwa mereka masing-masing mengendarai keledai jantan. Ini menunjukkan bahwa Abdon dan Ebsan pada saat itu memiliki keluarga dan kehidupan yang baik, yang enak, dalam situasi yang tentram, tanpa gangguan musuh, selama mereka menjadi hakim. Dari bacaan itu juga kita belajar bahwa Tuhan, di tangan Tuhan, orang yang biasa-biasa pun bisa menjadi luar biasa. Terkadang kita berpikir bahwa kita tidak mempunyai kepintaran, tidak mempunyai talenta. Apa yang dapat kulakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan? Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, karena Allah Maha Kuasa.
Sebenarnya Allah bisa melakukan apa saja dengan sendiri, tidak perlu kita sebagai alatnya. Tetapi Allah ingin kita yang melakukannya untuk menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan yang bisa menunjukkan kemuliaannya. Allah bisa menggunakan siapa saja, bahkan benda-benda mati, hewan, bisa digunakan untuk menjadi alatnya. Contohnya keledai dipakai pada saat Yesus waktu itu. Kemudian tongkat dipakai oleh Musa. Semak yang terbakar itu juga dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Tapi Allah ingin supaya umat yang sudah ditebusnya ini dipakainya sebagai alatnya untuk menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kemuliaannya, terlebih lagi untuk menyatakan kabar baik bagi umat manusia. Di dalam Korintus dikatakan bahwa, saya bacakan 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 29. Sebab orang bodoh yang dari Allah lebih besar hikmatnya pada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Itu dikatakan, jadi yang bodoh saja bisa digunakan. Kemudian dilanjutkan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Poin pertama yang kita ambil pada bacaan kita yaitu bahwa jika kita menjadi alat Tuhan, kita adalah alat untuk menunjukkan kemuliaannya. Untuk itu kita pun harus layak di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat, menyucikan diri, hidup kudus, mohon ampun atas dosa kita, kesalahan kita. Bagaimana mungkin kita menjadi alatnya jika masih ada dosa yang menghalangi kita? Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa dia tidak menginginkan hanya sekedar alat atau bejana, seperti sebuah lagu, bejana dalam tangan Tuhan, melainkan supaya menjadi bejana yang mulia. Paulus mengatakan bahwa untuk menjadi bejana yang mulia, banyak kriteria yang dipenuhi, yaitu tadi, hidup suci, kudus di hadapan Tuhan. Nah, jika kita diminta untuk menyucikan diri, menjadi alat yang mulia, maka mari kita melihat ke diri kita sendiri, apakah kita sudah pantas untuk menjadi alat Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Ya, karena kita juga untuk pekerjaan yang mulia, kita menjadi alat yang mulia juga. Kemudian Allah sendiri pernah memakai orang yang berdosa. Misal seperti kita tahu, Tuhan pernah memakai seorang pelacur, Maria Magdalena, seorang pelacur, namun setelah bertobat kemudian dia mengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi dia selalu ikut, bahkan sampai pada saat Yesus bangkit, Maria Magdalena lah yang pertama sekali mengetahui bahwa Tuhan sudah bangkit. Zakeus, seorang pemungut cukai, juga penuh dosa dan banyak melakukan kecurangan, tapi dipakai Tuhan kemudian bertobat dan menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Rahab dalam kitab Yosua dipakai Allah untuk menolong dan menyembunyikan orang suruhan Yosua yang disuruh untuk mengintai Jericho. Oleh karena itu jika kita merasa berdosa, tidak usah putus asa, akui dosa dan minta ampun, bertobat, maka Tuhan akan memakai kita. Itu yang pertama. Poin yang kedua, seperti yang tertulis, mungkin Bapak Ibu sudah baca dalam santapan harian yang di-share oleh Ibu Pendeta tadi pagi, tertulis bahwa dikatakan bahwa alat Tuhan yang tulus dan rendah hati. Saya menekankan tulus dan rendah hati di sini. Tulus mengandung arti bahwa kita melakukan atau mengerjakan sesuatu untuk orang lain tanpa berpamrih, tanpa bersungut-sungut, bukan karena terpaksa atau karena dipaksa, bukan juga untuk pamer atau cari muka. Tidak munafik, karena orang yang munafik biasanya adalah orang yang suka mencari muka. Kemudian rendah hati. Rendah hati berarti kita memandang orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Sekalipun orang itu adalah orang yang sekalipun kita adalah orang yang terpandang, atau kita mempunyai jabatan yang penting, kita harus rendah hati memandang orang lain lebih penting dari kita.
Rendah hati berarti terbuka menerima orang lain tanpa memandang muka. Lawan kata rendah hati adalah sombong, yaitu orang yang memandang dirinya lebih penting dari orang lain. Biasanya orang yang sombong banyak tuntutan, mau dilayani, sulit untuk melayani. Orang sombong tidak senang melihat orang berhasil. Hatinya penuh iri hati melihat keberhasilan orang lain. Orang yang rendah hati, hatinya penuh kelembutan, tutur kata dan bahasanya santun, dan penuh rasa hormat. Sikap rendah hati membuat kita tidak menjadi sakit hati saat dicela atau saat tidak dihargai oleh orang lain. Ketika kita melayani sebagai alat Tuhan. Kadang-kadang saat kita melayani, selalu saja ada pandangan negatif terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan seperti tidak ada artinya. Tapi kita harus rendah hati, tidak menanggapinya. Mungkin saja, bahkan kadang-kadang kita menjadi undur. Untuk itu kita harus menanggapinya dengan kerendahan hati. Dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, bahkan dalam gereja sekalipun, sangat sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Bahkan kerendahan hati dianggap sebagai penghalang keberhasilan. Banyak persaingan, berlomba untuk menjadi yang utama. Semua orang ingin menjadi nomor satu. Ya, tidak sedikit orang yang memandang dirinya lebih dari orang lain. Dalam Alkitab, kesombongan atau tinggi hati dipandang sebagai akar dosa karena mengesampingkan orang lain dan mengesampingkan Allah sendiri. Dengan rendah hati kita dapat menerima, menghargai diri orang lain dalam kelebihan dan kekurangannya. Alkitab berbicara tentang ketulusan dan kerendahan hati sebagai kunci untuk mengalami dan menikmati kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 73 dikatakan, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Orang-orang yang tulus hatinya, hidupnya akan terus dijaga dan dipelihara oleh Allah, serta anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan kepada mereka yang rendah hati, Alkitab menegaskan demikian. Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Luar biasa ya, karena ternyata keselamatan diraih dengan kerendahan hati. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi teladan ketulusan dan kerendahan hati kita, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya menjadi hamba bagi kita. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jika mata dan hati kita tertuju kepada Tuhan, maka kita pasti akan dengan tulus, dengan rendah hati, menjadi alatnya, alat untuk dipakai kemuliaan Tuhan. Terkadang sangat mudah untuk mengatakan bahwa saya siap untuk menjadi alat Tuhan. Itu hanya mudah dikatakan. Tidak untuk tindakan. Banyak hanya orang berkata tapi tidak ada bertindak. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita memberikan tanggung jawab untuk melakukan kebaikan, menolong sesama dalam kebenaran dan melaksanakan perintahan Tuhan. Kita tidak tinggal diam atau mencari aman, tapi harus bertindak dan tampil menjadi alat Tuhan. Mari kita menjadi alat Tuhan untuk kemuliaannya. Kita mulai dari kehidupan keluarga. Pada masa pandemi ini, orang tua harus memberikan perhatian kepada anak-anak yang harus belajar online. Itu juga sudah menjadi alat. Menolong mereka yang kesulitan, anak-anak yang merasa bosan karena tidak bisa bermain atau berjalan-jalan seperti dulu lagi. Ini berarti kita sudah menjadi alat dan bersedia mengorbankan waktu kita dan tenaga kita lebih lagi untuk anak-anak kita pada masa sekarang ini. Kita bersedia menjadi pendamai bagi saudara atau teman kita yang bertikai. Kita harus berani menyatakan kesalahan walau kita memiliki hubungan yang dekat dengan sekalipun dengan orang tersebut. Dalam kehidupan sosial juga, kita menjadi alatnya dengan saling menolong mereka yang berdampak COVID-19. Bahkan di dunia maya sekalipun kita bisa menjadi alat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Jemaat banyak yang
aktif, baik itu di FB, di Twitter, atau di manapun ya, di Instagram. Mari kita menjadi alatnya di dunia maya. Kita membagikan kesaksian hidup kita yang disertai oleh Tuhan, kita membagikan firman yang memberi kekuatan, kita menasehati. Bahkan itu ibu-ibu yang saya lihat mulai rajin masak ya, selama pandemi ini ada yang bikin kue dan sebagainya. Kita berbagi resep itu sudah menjadi alat, menurut saya ya, menjadi alat untuk menolong orang lain. Di dalam gereja, kita juga bukan hanya majelis yang menjadi alat Tuhan. Kita pun jemaat merupakan alat Tuhan. Seperti Ibu Evita menjadi perangkai bunga. Saya kagum sama Bu Evita karena sekarang malah terlihat ya banyak ada talentanya di situ merangkai bunga. Kemudian ada Ibu Wirasno yang menjadi admiral, menjadi pemusik. Ada anak-anak remaja itu Keiko dan lain-lain yang menjadi singer. Itu sudah menjadi alat Tuhan di dalam gereja. Mereka yang membantu dalam multimedia saat ini, ya bermain musik. Kemudian kalaupun kita tidak mempunyai talenta seperti itu, apa yang harus kita lakukan bagi gereja? Mengajak orang ke gereja, mengajak orang beribadah seperti ini saja itu sudah menjadi alat Tuhan. Ya kelihatannya kecil, tapi itu sudah menjadi bagian dari alat Tuhan. Kemudian mengingatkan mereka untuk memakai protokol kesehatan, ya. Kemudian ikut serta dalam kepanitiaan, atau juga memberikan saran bagi kehidupan gereja, saran untuk gembala, saran untuk majelis, itu juga sudah menjadi alat Tuhan dalam gereja kita. Kemudian memikirkan bagaimana kelangsungan kehidupan gereja, khususnya dalam masa pandemi ini. Beribadah sulit, bukan hanya secara online, beribadah secara offline yang diadakan di gereja, majelis sudah merasakan kesulitannya mencari orang yang mau bersedia bertugas. Kemudian untuk kesulitan keuangan, karena ternyata dalam masa pandemi ini, jumlah persembahan pastilah otomatis berkurang. Mari kita memikirkan sebagai jemaat, kita menjadi alatnya, kita memikirkan bersama untuk kehidupan berjemaat kita di gereja. Koster sekalipun, Pak Udi itu juga sudah menjadi alat Tuhan, karena dia membantu kita untuk mempersiapkan peribadahan untuk kehidupan berjemaat. Jadi kalau kita, jemaat yang dikasih Tuhan, fakta ini mengajarkan bahwa kalau kita merasa sebagai orang bodoh atau tidak berpendidikan, tidak mempunyai kepintaran atau banyak kelemahan, ya jangan beranggapan bahwa Tuhan tidak bisa memakai kita. Sebetulnya yang memegang peranan penting itu bukan diri kita, tetapi Tuhan. Tuhan yang memakai kita. Jadi kita tidak boleh merasa rendah hati karena apapun kita, Tuhan memakai kita. Asal kita mau menyerahkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan kita bisa memakai kita untuk kemuliaannya. Bahkan untuk orang tua sekalipun, saya ingat mertua Pak Arif, ibunda dari Ibu Sandra yang baru meninggal, itu berusia 103 tahun. Selama mungkin sudah lebih dari 10 tahun ada di tempat tidur terus. Kalau kita berpikir-pikir, apa sih masih bisa sebagai alat Tuhan? Tidak, orang seperti itu. Ya, kalau menurut saya itu masih tetap sebagai alat Tuhan. Dia bisa menunjukkan kepada kita bagaimana keluarga mengasihinya. Alat Tuhan untuk keluarganya menjadi sabar. Ya, alat Tuhan untuk keluarganya sehingga orang lain bisa melihat bagaimana cara mengasihi orang tua. Kita melihat bahwa keluarga Pak Arif bisa menjadi teladan bagi kita. Sampai keberangkatannya kita melihat bagaimana kasihnya keluarga ini kepada Oma Margareta. Jadi dalam keadaan kelemahan fisik sekalipun, kita masih dipakai sebagai alatnya. Kita menjadi alat di tangan Tuhan yang mulia. Bukan alat di tangan manusia yang justru kadang-kadang memperalat kita. Saya kutip tulisan seorang hamba Tuhan, ya, judulnya tergantung di tangan siapa. Bola basket dalam tanganku berharga 200.000. Bola basket dalam tangan Michael Jordan berharga 33 juta. Raket tenis tidak ada gunanya dalam tanganku. Raket tenis dalam tangan Venus Williams berhasil menghasilkan kemenangan dalam kejuaraan dunia.
Tongkat dalam tanganku menghalau binatang buas. Tongkat dalam tangan Musa membelah lautan luas. Ketapel dalam tanganku merupakan mainan anak-anak. Ketapel dalam tangan Daud merupakan senjata dahsyat yang menumbangkan Goliat. 5 roti dan 2 ikan dalam tanganku menjadi potongan roti isi atau sandwich. Tetapi 5 roti dan 2 ikan dalam tangan Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang. Tergantung di tangan siapa. Paku-paku dalam tanganku menghasilkan sangkar burung. Paku-paku dalam tangan Yesus Kristus menghasilkan keselamatan bagi umat manusia. Kita lihat bahwa segala sesuatu tergantung di tangan siapa. Ingat, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita, Dia tahu persis kelemahan dan kekurangan 12 muridnya, tetapi itu bukan menjadi halangan baginya untuk memakai mereka sepanjang mereka bersedia dipakai sebagai alatnya. Maukah kita di tangan Tuhan dipakai alatnya dari nobody menjadi somebody di tangan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita boleh menjadi alat-alat Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan sebuah lagu bagaikan bejana yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Penatua Joni Simajuntak. Bagaikan bejana siap dibentuk, hidupku di tanganku, dapat kuasa rohmu, pribadi selalu. Kita akan memasuki doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Elvi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi alat-Mu, menjadi alat yang mulia di tangan-Mu.
Biarlah kami seperti bejana Tuhan yang siap dibentuk. Dan kami mau jadi seperti-Mu, Yesus, untuk melayani. Terima kasih Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami pada malam hari ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada malam hari ini akan kami sampaikan doa-doa untuk keluarga yang menjadi tuan rumah pada malam hari ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Tommy Adu. Kami tahu pekerjaan Bapak Tommy di rumah sakit saat ini Tuhan, begitu banyak penyakit yang ada di sekitarnya, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi APD baginya, perlindungan baginya, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menjadi memagarinya dalam bahaya dimanapun dia berada. Tuhan mampukan dia untuk dapat menolong orang lain, mampukan dia menjadi saksi, menjadi alat-Mu di tengah-tengah kehidupannya dalam pekerjaannya. Tuhan juga menolong para pasien yang ada di tangannya, bayi-bayi yang dirawat saat ini di rumah sakit. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja, sehingga apa yang menjadi pengobatannya Tuhan dapat berhasil karena Engkau yang memberkatinya. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Tommy, untuk anak terkasih Riko yang saat ini sedang menunggu hasil tes untuk S2 di Universitas Gadjah Mada. Biarlah juga Tuhan yang menyertai dan memberkati segala usahanya, berikan dia hikmat sehingga apa yang dia inginkan Tuhan dapat berhasil, dapat tercapai, dan Engkau yang menjadi penolongnya. Kami juga berdoa untuk untuk keluarga Bapak Tommy, yaitu Dian dan Thalia. Tuhan, dalam masa-masa muda mereka banyak rencana-rencana ke depan. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Tuhan tolong pimpin dan jaga mereka, biarlah hikmat-Mu juga yang ada di tengah-tengah mereka untuk menentukan apa yang terbaik untuk mereka lakukan. Demikian juga kami berdoa untuk kesehatan semua. Kami berdoa untuk Ibu Susan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai pelayan, sebagai alat-Mu juga dimanapun dia berada. Biarlah juga Tuhan memberikan sukacita di tengah keluarga ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Zaluhu, untuk pekerjaan dan kesehatan keluarganya. Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati keluarga ini, memimpin dalam pekerjaan dan untuk istri dan anak-anak juga. Biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka. Kalaupun ada pergumulan, kami percaya Engkau akan menemani mereka melalui segala pergumulan yang ada dan mengatasi segala masalahnya. Biarlah mereka selalu sukacita juga di tengah keadaan saat ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Eka Hermanadi. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Bapak Eka Hermanadi, juga untuk kesehatan keluarganya. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai keluarga ini dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan semuanya berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk ayah dari Ibu Roma yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina Depok di ruangan ICU. Kami tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Kami hanya mampu dan berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala pengobatan yang dilakukan Tuhan, Engkau berkati, Engkau yang memulihkannya. Biarlah Engkau yang menjadi tabib yang agung bagi orang tua dari Ibu Roma. Kami juga berdoa untuk Ibu Tiur dari lansia yang saat ini juga sedang dalam proses pengobatan. Apapun yang akan dilakukan untuk tindakan untuk penyakitnya, kami percaya semuanya adalah kehendak-Mu juga. Engkau memberkati semua pengobatan yang dilakukan. Kami berdoa untuk Opa Hari, untuk Opa Martin, adiknya Opa Hari yang saat ini juga di rumah sakit sedang menunggu proses untuk operasi ataupun proses pengobatan lain. Kami juga menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Terlebih juga kami menyerahkan Opa Hari yang selalu merawatnya, berikan dia kekuatan dan kesehatan. Semua lansia Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu bahwa lansia adalah mereka yang rentan untuk menghadapi masa-masa COVID ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami semua lansia, sehingga kami boleh tetap sehat dan kuat menjalani hari, dan khususnya tetap sukacita walaupun dalam keterbatasan gerak kami saat ini, karena tidak boleh karena lansia rentan jadi tidak bisa melakukan banyak aktivitas di luar rumah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Puk Citra Grand. Kami berdoa untuk
pendeta gembala yang baru, Ibu Pendeta Yosefin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menempatkannya di tengah-tengah kami. Biarlah Ibu Pendeta boleh menjadi alatnya juga yang Engkau pakai di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh selalu bersekutu, beribadah, iman kami boleh bertumbuh melalui apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta dalam kehidupannya hari-hari maupun dalam firman yang dia tabur setiap hari. Kami berdoa untuk keluarganya yang jauh daripada Ibu Pendeta, kami percaya Engkau juga menyertai mereka yang ada di Garut, juga anak-anak yang masih kecil. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Kami berdoa untuk semua majelis jemaat, sertai kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, kami selalu melihat kepada kemuliaan-Mu saja. Berikan kami hati yang tulus, hati yang rendah hati untuk melakukan pelayanan kami. Demikian juga calon majelis yang baru yang sudah terpilih, tolong Tuhan supaya Engkau juga yang menguatkan hati mereka. Biarlah mereka juga boleh dengan sukacita melayani Engkau, menjadi alatnya di tengah-tengah kehidupan majelis. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah pandemi ini boleh berlalu, kalaupun kami melaluinya dalam keadaan seperti ini, biarlah selalu sukacita di dalamnya. Inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan masuk ke dalam persembahan. Marilah kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan, sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link OVO, GoPay, dan Dana. Bapak Ibu juga bisa melihat ada barcode, bisa mentransfer melalui QR yang ada di dalam tertera di layar monitor. Nyanyian persembahan akan dibawakan oleh keluarga Bapak Daniel Ampulembang. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami yang tak pernah berkesudahan hari lepas hari. Bapa, pada saat ini kami memberikan sebagian dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kami menjadi persembahan untuk rumah Tuhan. Biarlah Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati, boleh dipergunakan untuk pelayanan di dalam rumah Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau juga melimpahkan berkat-Mu untuk setiap hati yang memberi dengan tulus. Engkau memberkati lebih lagi di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah sampai kepada akhir dari ibadah kita. Kita akan mendengarkan sebuah pujian dari keluarga saya, Keluarga Hidup Indah. Tadi siap-siap ya. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah, bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya. Terima kasih Bu Julia. Dan kecil siapa namanya ya? Kolas. Oh, Kolas ya. Baik Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.